Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karismanul Hidayat, NIM 250201020660 dari Program Studi Manajemen PJJ Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester mata kuliah Advanced Digital Marketing berupa analisis dan strategi optimasi digital marketing terhadap CV Mitra Intijaya, sebuah perusahaan produsen air minum dalam kemasan bermerek Maxi yang berkedudukan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan situs www.maxiamdk.com. Pemaparan ini disusun mengikuti 7 poin analisis yang diminta dalam soal analisis ujian akhir semester. Saya mulai dari analisis website dan landing page. Dilanjutkan analisis penerapan SEO beserta perbandingan dengan kompetitor, lalu rancangan strategi digital advertising, strategi pemanfaatan komunitas dan influencer, strategi peningkatan penjualan, kesimpulan, dan rekomendasi, serta ditutup daftar pustaka dan keterangan pembagian tugas. CV Mitri Intijaya adalah produsen air minum dalam kemasan bermerek Maxi yang beroperasi di Jalan Ahmad Yani nomor 251 Kota Kendari. Lini produknya mencakup kemasan gelas, botol, dan kebutuhan untuk rumah tangga, perkantoran, serta perhotelan dan restoran, serta acara. Dari sisi aset digital, Maxi baru memiliki satu website resmi dan satu akun Instagram dengan sekitar 563 pengikut. Sementara Google Business Profile belum dikelola optimal, dan toko loka pasar belum ada sama sekali. Hasil audit saya atas 5 aspek website menghasilkan skor rata-rata 2,8 dari 5. Selanjutnya, analisis SWOT digital memperlihatkan gambaran yang jelas. Kekuatan Maxi terletak pada desain situs yang sudah modern, status sebagai produsen yang memberi kendali penuh atas harga dan mutu, serta kedekatan distribusi. Kelemahannya sangat teknis namun berdampak besar. Situs dirender di sisi klien sehingga sulit direapi mesin pencari. Konten berbahasa Inggris dan tidak ada jalur pemesanan langsung. Peluang terbesar adalah kata kunci lokal yang persaingannya masih rendah dan Google Business Profile yang belum tergarap. Ancamannya, pesaing nasional seperti Kaleo bahkan telah memiliki pabrik di Kendari. Masuk ke poin pertama di bagian rekapitulasi audit 5 aspek website. Saya menilai 5 aspek yang diminta. Aspek tampilan memperoleh skor 4 karena desainnya bersih, modern, dan sudah ramah perangkat bergerak. Navigasi dan pengalaman pengguna masing-masing 3. Namun, 2 aspek memperoleh skor terendah, yaitu informasi produk dan call to action. Masing-masing hanya 2. Informasi produk lemah karena katalog tidak rinci dan sertifikasi mutu tidak ditampilkan sama sekali. Padahal air minum sangat berkaitan dengan kesehatan. Adapun call to action lemah karena pemesanan masih sepenuhnya manual. Rata-ratanya 2,8 dari 5. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan website. Secara ringkas, kelebihan website Maxi ada pada kualitas visual dan kesederhanaan navigasinya. Kekurangannya, narasi merek disajikan dalam bahasa Inggris, padahal target pasarnya adalah konsumen Kendari yang mencari dengan bahasa Indonesia. Halaman-halaman penentu keputusan seperti cara pemesanan, area pengiriman, dan keagenan juga belum tersedia. Karena itu, rekomendasi prioritas saya adalah memasang tombol pesan via WhatsApp yang menetap di seluruh halaman, melokalkan konten ke bahasa Indonesia, menampilkan sertifikasi mutu, melengkapi katalog produk, dan menerapkan server site rendering. Selanjutnya, perbedaan website dan landing page. Website bersifat menyeluruh dan berfungsi membangun kredibilitas, sedangkan landing page bersifat tunggal dan terfokus pada satu tujuan konversi. Maxi dalam hal ini membutuhkan keduanya. Sebagai pembanding, Kaleo bahkan menyediakan subdomain khusus yang melayani pemesanan, terpisah dari situs utamanya. Struktur landing page yang saya usulkan terdiri dari 5 bagian, yaitu judul dan subjudul, gambar beserta manfaat utama, katalog dan harga, bukti sosial serta sertifikasi, dan diakhiri dengan call to action dengan tombol WhatsApp yang menetap. Kemudian, temuan utama hambatan perayapan. Temuan paling mendasar adalah hambatan pada tahap perayapan. Materi kuliah yang telah diajarkan sebelumnya mengajarkan bahwa SEO bekerja melalui 3 tahap, yaitu crawling, indexing, dan ranking. Masalahnya, situs Maxi dibangun sebagai aplikasi satu halaman yang dirender sepenuhnya di sisi klien.
Artinya, berkas yang dikirim server hanya berisi kerangka halaman dan animasi loading, sedangkan isi sesungguhnya baru dibentuk oleh JavaScript di peramban. Akibatnya berantai. Crawling gagal memperoleh konten, indexing hanya menyimpan sedikit informasi, dan ranking tidak punya bahan yang cukup. Inilah sebabnya pembenahan teknikal saya tempatkan sebagai prasyarat, bukan pelengkap. Selanjutnya, kata kunci yang tertanam pada situs saat ini seluruhnya berbahasa Inggris dan bersifat umum, seperti mineral water dan hydration. Kata kunci semacam ini punya dua kelemahan, tidak mencerminkan cara audiens lokal mencari, dan persaingannya sangat tinggi karena bersifat global. Padahal konsumen di Kendari mencari dengan istilah seperti air mineral Kendari, galon air minum Kendari, atau distributor air mineral Kendari. Mengacu pada spektrum kata kunci dalam materi kuliah, saya usulkan memadukan short tail bervolume dengan long tail yang persaingannya rendah namun konversinya tinggi, dan setiap kata kunci dipetakan ke halaman tujuan yang spesifik. Selanjutnya, penerapan SEO on page dan off page. Pada lingkup on page, title tag masih generik dan meta description tidak deskriptif. Saya usulkan penulisan ulang menjadi maksi, air minum dalam kemasan Kendari, dengan penyebutan varian galon, botol, dan gelas. Struktur heading juga perlu ditata. Alt text gambar dibuat deskriptif dan dibangun kanal blog. Pada lingkup off-page, profil backlink maksi sangat minim dan Google Business Profile belum dikelola secara serius. Padahal aset inilah yang paling menentukan kemenangan pada pencarian lokal. Riset Moz yang dikutip materi kuliah menyebutkan bahwa off-page bisa mempengaruhi hingga 50% penilaian Google. Ini peluang besar yang belum tergarap. Selanjutnya, perbandingan dengan kompetitor. Untuk perbandingan kompetitor, saya memilih dua pembanding secara sengaja. Clio dipilih karena produsennya PT Sariguna Prima Tirta mengoperasikan pabrik di Kendari, sehingga bersaing langsung di pasar yang sama. Kemudian, Limineral dipilih sebagai acuan praktik terbaik nasional. Hasilnya, keduanya unggul pada bahasa konten, keterbacaan mesin pencari, kedalaman konten, dan kejelasan jalur pemesanan. Clio bahkan punya subdomain khusus pemesanan dan toko resmi di lokal pasar. Pelajarannya, keunggulan mereka terletak pada disiplin pengelolaan, bukan semata besarnya anggaran. Maksi tidak perlu meniru skala belanja promosi, cukup memenangkan ranah yang tidak tergarap serius pesaing nasional, yaitu kata kunci lokal dan layanan antar cepat dalam kota. Selanjutnya, strategi SEO 3 lapis dan peta jalan. Rekomendasi SEO saya susun dalam 3 lapis. Lapis teknikal mencakup penerapan server-side rendering, penyediaan sistem robots, dan penambahan data terstruktur, serta pemasangan analytics dan search console. Lapis on-page mencakup pelokalan konten, penulisan ulang title dan meta description, penataan heading dan alt text, serta pembangunan blog. Lapis off-page dan lokal mencakup optimalisasi Google Business Profile, konsistensi nama alamat dan telepon lintas kanal, pendaftaran lokal pasar, serta pembangunan backlink. Seluruhnya saya jadwalkan dalam peta jalan 6 bulan dengan indikator yang terukur di setiap tahapnya. Selanjutnya, tujuan kampanye dan struktur akun iklan. Poin ketiga, rancangan strategi digital advertising. Perbedaan mendasar kedua platform terletak pada cara menjangkau audiens. Facebook atau Meta Ads menampilkan iklan berdasarkan profil, minat, dan perilaku, sehingga tepat untuk menciptakan permintaan. Google Ads menangkap audiens yang sedang aktif mencari, sehingga tepat untuk memanen permintaan yang sudah ada. Karena itu, keduanya saya gunakan secara komplementer. Tujuan kampanye dipetakan mengikuti corong pemasaran dari awareness, consideration, conversion, hingga retention. Struktur akunnya mengikuti materi kuliah yang telah diajarkan pada Meta Ads terdiri dari campaign, ad set, dan ad pada Google Ads terdiri dari campaign, ad group, serta iklan dan kata kunci. Saya merancang 6 kampanye. Kampanye perkenalan merek melalui video pendek di Reels dan Stories, kampanye pemesanan galon dengan format klik untuk mengobrol lewat WhatsApp, kampanye panen pencarian melalui search ads atas kunci lokal, iklan pada Google Maps, kampanye rekrutmen agen dengan format lead ads, serta kampanye penargetan ulang. Sebagai ilustrasi, dengan anggaran Rp6 juta per bulan, 35% dialokasikan untuk kampanye konversi, 30% untuk pencarian lokal, 20% untuk kesadaran merek, dan 15% untuk agenan dan penargetan ulang. Seluruhnya diarahkan pada 2 persona, yaitu rumah tangga Kendari dan pengambilan keputusan usaha. Agar kampanye tidak berjalan tanpa kendali,
saya menetapkan indikator keberhasilan beserta rumus perhitungannya, sehingga perusahaan dapat mengukurnya secara mandiri. CTR mengukur daya tarik iklan dengan target awal di atas 1,5%. CPC dan CPM mengukur efisiensi biaya. CPL mengukur biaya memperoleh satu percakapan pemesanan. Kemudian CPA harus dijaga tetap lebih rendah daripada margin per transaksi. Dan ROAS yaitu pendapatan dibagi biaya iklan harus bernilai di atas 1 agar kampanye dinyatakan menguntungkan. Selanjutnya, strategi komunitas dan influencer. Dasarnya adalah riset Nielsen yang dikutip pada materi kuliah yang telah diberikan bahwa 92% orang mempercayai rekomendasi dari orang yang mereka kenal, melebihi seluruh bentuk periklanan lainnya. Untuk komunitas, Maxi dapat menyasar komunitas olahraga, majelis taklim, komunitas ibu, dan PKK, kampus, instansi, serta komunitas UMKM, terutama melalui sponsorship kegiatan yang sekaligus menjadi sarana percobaan produk. Kemudian untuk influencer, saya menyarankan mengutamakan nano dan mikro influencer lokal Kendari karena keterlibatan audiens yang tinggi, biayanya terjangkau, dan audiensnya benar-benar berada di wilayah distribusi. Setiap kerjasama wajib diukur melalui kode promo unik dan penanda UTM. Kemudian lanjut ke 3 jalur peningkatan penjualan. Pada materi sesi 9, merumuskan bahwa pendapatan penjualan adalah hasil perkalian volume dan harga, sehingga peningkatannya bisa ditempuh melalui 3 jalur. Jalur pertama, menambah jumlah konsumen yang bersifat horizontal sales, ditempuh melalui iklan bertarget lokal, SEO lokal, pembukaan toko lokal pasar, dan program keagenan. Kemudian jalur kedua, menambah nilai pembelian bersifat vertical sales, ditempuh melalui upselling dari botol ke galon, lalu ke langganan. Cross-selling, galon dengan dispenser, bundling paket acara, serta kontrak dengan sektor perhotelan dan restoran. Jalur ketiga, menambah frekuensi pembelian, ditempuh melalui program langganan antar galon, pengingat otomatis, kartu loyalitas, dan penargetan ulang. Program langganan ini yang paling strategis karena biaya akuisisi dikeluarkan sekali sementara pendapatannya berulang. Sampailah pada kesimpulan. Pertama, website Maxi memiliki fondasi visual yang baik namun belum berfungsi sebagai mesin konversi dengan skor audit rata-rata 2,8 dari 5. Kedua, penerapan SEO belum efektif karena hambatan teknikal berupa render sisi klien, diperberat penggunaan kata kunci berbahasa Inggris dan lemahnya off-page. Ketiga, keunggulan pesaing terletak pada disiplin pengelolaan, bukan semata besarnya anggaran. Keempat, Meta Ads dan Google Ads perlu dijalankan secara komplementer dengan indikator terukur. Kelima, komunitas dan influencer lokal merupakan strategi berbiaya efisien bagi merek daerah. Dan keenam, pertumbuhan paling berkelanjutan lahir dari perpaduan horizontal dan vertical sales, terutama melalui program langganan. Seluruh rekomendasi saya rangkum dalam peta jalan 3 fase. Fase pertama, pada bulan pertama berisi perbaikan cepat, yang meliputi pelokalan konten, pemasangan tombol pemesanan WhatsApp, penayangan sertifikasi, aktivasi Google Business Profile, dan pembukaan toko lokal pasar. Fase kedua, pada bulan kedua sampai ketiga, berisi penguatan fondasi yang meliputi penerapan server site rendering, pembangunan landing page, pelengkapan katalog, penerbitan artikel, dan peluncuran kampanye iklan. Kemudian fase ketiga pada bulan keempat sampai dengan ke-12 berisi ekspansi yang meliputi pembangunan backlink, kolaborasi komunitas dan influencer, peluncuran program langganan, perekrutan agen, dan penggarapan kontrak institusional. Kemudian rekomendasi penutup saya masih tidak perlu bersaing pada besarnya anggaran. Cukup memenangkan pasar lokal secara meyakinkan. Demikian pemaparan saya. Seluruh analisis ini bersumber dari materi perkuliahan yang telah diberikan untuk mata kuliah Advanced Digital Marketing sesi ke-9 sampai dengan 15. Kemudian video materi conference, buku marketing 4.0 karya dari Kotler, Kartajaya, dan Setiawan, serta sejumlah rujukan riset yang dikutip dalam materi. Data objek diperoleh dari pengamatan langsung terhadap situs maxiamdk.com dan akun Instagram resminya dengan pembanding situs Clio dan Le Mineral. Ujian ini saya kerjakan secara mandiri sepenuhnya dan tidak berkelompok. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.